Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Amalia dengan nikmat 12 2024 07266 bersama rekan saya Kezia Levi dengan nikmat 12 2024 07268. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai implementasi Information Technology Infrastructure Library atau ITIL dalam enterprise dengan studi kasus PT PLN Persero. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami mengenalkan perusahaan yang menjadi objek studi kami, PT PLN, atau Perusahaan Listrik Negara, yaitu BUMN yang berdiri sejak 27 Oktober 1945 dan bergerak di bidang ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Kantor pusatnya berada di Jakarta Selatan dengan salah satu fasilitas di Semarang. PT PLN 100% dimiliki oleh perusahaan Republik Indonesia sehingga tidak terdaftar di Bursa Efek. Layanan utamanya yaitu mencakup pembangkitan listrik, pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan tenaga listrik didukung oleh anak-anak perusahaan seperti PLN Econ Plus, PLN Batam, dan PLN Indonesia Power. Selanjutnya, mari kita lihat visi dan misi PLN. Visinya yaitu menjadi perusahaan pengelola pembangkit listrik dan utilitas industri yang terpercaya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar global. Untuk mewujudkan visi tersebut, PLN memiliki empat misi utama yaitu menjadi benchmark leader dalam sistem manajemen aset berstandar internasional, terdepan dalam digitalisasi dan kinerja sumber daya perusahaan, mendorong bisnis berkelanjutan melalui transisi energi hijau, serta memperkuat sinergi PLN Group dan kemitraan strategis untuk menciptakan nilai tambah. Dalam kerangka ITIL, kami perlu memahami siapa saja pengguna layanan ITI di PLN melalui user profil. Dari sisi stakeholder, ada pelanggan rumah tangga, pelanggan bisnis atau industri, komunitas UMKM, petugas lapangan, hingga staf customer service. Dari sisi divisi organisasi, terdapat divisi layanan pelanggan, distribusi tenaga listrik, transmisi jaringan, pemasaran, penagihan, dan operasional lapangan. Proses-proses yang berjalan meliputi pengajuan sambungan baru, aktivasi instalasi, penyebab gangguan listrik, hingga transaksi pembayaran tagihan. Semua ini didukung oleh berbagai aplikasi seperti PLN Mobile, web portal pelanggan, layanan chat WhatsApp PLN 123, sistem SCADA, hingga portal CRM berbasis cloud. Masuk ke bisnis case, kami mengidentifikasi beberapa masalah utama yang dihadapi PLN. Pertama yaitu beberapa sistem antar divisi masih belum terintegrasi, sehingga menyebabkan duplikasi data, keterlambatan informasi distribusi listrik. Kedua, gangguan pemadaman yang tidak terdeteksi secara real time mengakibatkan keterlambatan respon petugas dan eskalasi keluhan pelanggan. Ketiga, minimnya monitoring performa sistem membuat pendekatan terhadap gangguan masih bersifat reaktif, bukan preventif. Selain itu, kurangnya pelatihan SDM berdampak pada kesalahan operasional dan rendahnya adaptasi terhadap smart grid. Risiko keamanan siber juga meningkat seiring digitalisasi infrastruktur. Dan yang terakhir, ketergantungan pada vendor SCADA tertentu berisiko terhadap kelangsungan operasional. Dari penerapan ITIL ini, PLN akan memperoleh berbagai manfaat. Secara operasional, ada otomasi pemantauan distribusi listrik secara real time yang dapat mempercepat penanganan gangguan hingga 35%. Dari sisi pelanggan, layanan mandiri melalui PLN Mobile akan meningkat dengan transparansi status gangguan dan notifikasi proaktif. Secara finansial, ada optimalisasi operasional sebesar 15% dan peningkatan loyalitas pelanggan hingga 20%. Dan secara strategis, PLN akan lebih berdaya saing melalui smart grid serta analitik data untuk perencanaan beban dan ekspansi ke segmen industri. Tentunya implementasi ini membutuhkan investasi. Total implementasi yang diperkirakan mencapai 2,15 triliun yang terbagi dalam beberapa komponen.
Capex infrastruktur untuk meningkatkan jaringan distribusi dan ekspansi smart grid sebesar 1,2 triliun, perangkat jaringan seperti smart meter dan SCADA sebesar 450 miliar, pengembangan sistem TI sebesar 180 miliar, infrastruktur keamanan siber 150 miliar, dukungan operasional seperti pelatihan SDM 100 miliar, serta implementasi proyek termasuk konsultan dan testing sebesar 70 miliar. Setiap perubahan besar tentu membawa risiko. Risiko pertama yaitu penolakan pelanggan terhadap perubahan sistem yang dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Mitigasinya adalah dengan program edukasi bertahap dan customer support 24/7 melalui PLN 123. Risiko kedua adalah gangguan sistem saat migrasi ke smart grid yang bisa berdampak pada distribusi listrik dan reputasi PLN. Untuk itu, implementasi akan dilakukan bertahap per wilayah dengan sistem backup siaga. Risiko ketiga yaitu biaya investasi besar yang tidak sesuai dengan ROI yang dimitigasi melalui proyek pilot di wilayah terbatas dan monitoring KPI yang ketat. Untuk proyeksi pengembalian investasi, kami memproyeksikan dalam 3 tahun. Tahun pertama, fase investasi implementasi dengan target sistem uptime 96%. Tahun kedua diharapkan mencapai break-even point dengan efisien operasional 12 hingga 18%. Dan tahun ketiga ditargetkan mencapai ROI positif sebesar 22%. Melalui peningkatan customer retention dan ekspansi segmen industri, beberapa KPI yang menjadi tolak ukur keberhasilan antara lain, peningkatan sistem uptime dari 91% menjadi 99%, pengurangan technical incident hingga 55%, serta peningkatan smart meter deployment dari 15 juta menjadi 30 juta pelanggan. Selanjutnya, kami membahas mengenai service katalog. Service katalog yaitu sistem yang berisi daftar lengkap dan terstruktur dari seluruh layanan TI yang tersedia di PT PLN, termasuk deskripsi layanan, terakses, waktu layanan, dan standar kualitasnya. Tujuan utamanya yaitu memberikan transparansi kepada pelanggan, memudahkan permintaan layanan kelistrikan, serta memastikan layanan dikelola secara konsisten dan efisien demi mendukung ketahanan energi nasional. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian service katalog. Service katalog merupakan daftar layanan TI yang dimiliki oleh PT PLN beserta deskripsi layanan dan divisi yang bertanggung jawab. Dalam framework ITIL, service katalog berfungsi sebagai acuan agar setiap layanan memiliki fungsi yang jelas, mudah diakses oleh pengguna, serta memiliki penanggung jawab yang jelas sehingga kualitas layanan dapat dikelola dengan baik. Pada tabel ini terdapat 5 layanan utama. Layanan pertama adalah PLN Mobile App, yaitu aplikasi utama yang digunakan pelanggan untuk mengakses berbagai layanan PLN secara mandiri, seperti pembayaran tagihan, pembelian token, pelaporan gangguan, hingga pengajuan layanan baru. Layanan kedua adalah CRM Cloud Based System. Sistem ini digunakan untuk mengelola data pelanggan, riwayat pengaduan, serta memantau proses pelayanan sehingga komunikasi antara pelanggan dan petugas menjadi lebih efektif. Selanjutnya, terdapat SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Sistem ini berfungsi untuk memantau dan mengendalikan jaringan distribusi listrik secara real-time. Dengan adanya SCADA, gangguan pada jaringan dapat dideteksi lebih cepat sehingga proses penanganannya menjadi lebih efisien. Layanan berikutnya adalah Network Fault Management Dashboard, yaitu dashboard yang digunakan untuk memonitor kondisi jaringan, menampilkan lokasi gangguan, serta membantu tim operasional dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah sistem pembayaran otomatis, yaitu layanan yang mendukung pembayaran tagihan listrik maupun pembelian token melalui berbagai metode pembayaran digital, sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Setelah mengetahui layanan yang tersedia pada service katalog, berikut adalah tampilan beranda aplikasi PLN Mobile. Halaman ini menjadi pusat akses bagi seluruh layanan digital PLN dari satu halaman.
Pelanggan dapat melihat informasi akun, saldo token, atau poin, serta mengakses berbagai menu seperti pembayaran tagihan, pembelian token, pengaduan gangguan, pencatatan meter, hingga layanan energi baru seperti PV, rooftop, dan REC. Dengan konsep one stop service ini, pelanggan tidak perlu lagi datang ke kantor PLN untuk mengurus berbagai kebutuhan sehingga pelayanan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Slide berikutnya menunjukkan proses pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile. Alurnya dimulai dengan memilih menu pembayaran, kemudian memasukkan atau memilih ID pelanggan yang sudah terdaftar. Setelah itu, sistem akan menampilkan rincian tagihan secara lengkap sehingga pelanggan dapat mengetahui jumlah yang harus dibayarkan sebelum melakukan transaksi. Selanjutnya, pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan, seperti virtual account maupun e-wallet. Dengan proses yang sederhana ini, pembayaran menjadi lebih mudah, transparan, dan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke loket pembayaran. Selanjutnya, terdapat fitur multi-ID pelanggan. Fitur ini dirancang untuk memudahkan pelanggan yang memiliki lebih dari satu rumah, kos, atau tempat usaha. Semua nomor ID pelanggan dapat didaftarkan dalam satu akun, sehingga pengguna dapat memantau seluruh tagihan dan penggunaan listrik secara bersamaan. Dengan adanya fitur ini, pelanggan tidak perlu lagi berganti akun atau memasukkan ID pelanggan satu per satu, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih praktis. Slide ini menunjukkan layanan pelaporan gangguan apabila terjadi masalah seperti listrik padam, kabel putus, atau meteran mengalami kerusakan. Pelanggan dapat langsung membuat laporan melalui aplikasi. Setelah laporan dikirim, sistem akan membuat nomor tiket sebagai bukti bahwa laporan telah diterima. Nomor tiket tersebut juga dapat dilakukan pelanggan untuk memantau perkembangan proses penanganan hingga gangguan berhasil diselesaikan. Selanjutnya, selain gangguan teknis, PLN juga menyediakan layanan pengaduan non-teknis. Contohnya seperti perubahan nama pelanggan, perubahan tarif atau daya listrik, hingga pengajuan keberatan terhadap tagihan listrik. Semua proses dilakukan melalui formulir digital di aplikasi sehingga pelanggan tidak perlu datang langsung ke kantor PLN. Hal ini tentunya membuat pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan menghemat waktu pelanggan. Berikutnya adalah layanan pasang baru dan tambah daya listrik. Melalui fitur ini, pelanggan dapat mengajukan permohonan secara online dengan mengisi data yang diperlukan serta mengunggah dokumen pendukung. Setelah itu, sistem akan menampilkan estimasi biaya resmi dari PLN, kemudian pelanggan dapat melakukan pembayaran dan memantau status permohonannya hingga proses survei dan pemasangan selesai dilakukan. Jadi, seluruh proses dapat dipantau secara transparan melalui aplikasi. Slide berikutnya menampilkan fitur riwayat penggunaan listrik. Pada menu ini, pelanggan dapat melihat grafik konsumsi listrik setiap bulan lengkap dengan jumlah pemakaian dalam 1 kWh serta nominal tagihan yang dikeluarkan. Informasi ini membantu pelanggan memahami pola penggunaan listrik sehingga mereka dapat mengontrol konsumsi energi dan memperkirakan tagihan pada bulan berikutnya. Selanjutnya terdapat fitur cek padam sekitar saya. Melalui fitur ini, pelanggan dapat mengetahui lokasi gangguan listrik yang terjadi di sekitar wilayahnya secara real time. Selain itu, sistem juga memberikan estimasi waktu penyelesaian atau pemulihan jaringan. Dengan adanya informasi tersebut, pelanggan tidak perlu lagi mencari informasi melalui media sosial ataupun menghubungi kantor PLN karena seluruh informasi sudah tersedia langsung di aplikasi. Selain memberikan kemudahan layanan, PLN juga memperhatikan aspek keamanan akun pelanggan. Pada menu ini tersedia berbagai fitur keamanan seperti pengaturan PIN, verifikasi nomor telepon dan email, autentikasi biometrik menggunakan sidik jari atau Face ID, serta OTP untuk proses verifikasi. Fitur-fitur tersebut bertujuan melindungi data pelanggan sekaligus memastikan setiap transaksi dilakukan oleh pemilik akun yang sah. Apabila pelanggan masih mengalami kendala yang belum dapat diselesaikan melalui aplikasi, tersedia layanan Customer Service PLN 123 selama 24 jam. Pelanggan dapat menghubungi melalui live chat di aplikasi, call center PLN 123, maupun email resmi. Dengan adanya beberapa pilihan media komunikasi tersebut, pelanggan dapat memperoleh bantuan dengan lebih cepat sesuai kebutuhan masing-masing. Setelah melihat berbagai layanan yang tersedia, kami kemudian memetakan permasalahan yang ada ke dalam domain ITIL. Domain pertama adalah Service Operation, yaitu domain yang berfokus pada operasional layanan sehari-hari agar layanan tetap berjalan dengan baik. Masalah seperti pemadaman listrik,
lonjakan beban saat jam sibuk, serta lambatnya penanganan pengaduan pelanggan termasuk ke dalam proses incident management, event management, dan service desk. Ketiga proses tersebut berperan penting dalam memastikan gangguan dapat dideteksi lebih cepat, ditangani dengan tepat, dan diinformasikan kepada pelanggan. Selain service operation, kami juga memetakan permasalahan ke domain Continual Service Improvement atau CSI. Domain ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan secara terus-menerus. Data mengenai gangguan jaringan, performa sistem, maupun kinerja petugas akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengembangan layanan sehingga kualitas pelayanan PLN dapat terus meningkat sesuai kebutuhan pelanggan. Setelah melakukan analisis permasalahan, kami menyusun dokumen Request for Change atau RFC. Dokumen ini digunakan sebagai usulan resmi untuk melakukan perubahan terhadap sistem yang sudah berjalan. Pada halaman pertama ditampilkan informasi umum seperti nomor RFC, judul perubahan, tanggal pelaksanaan, serta identitas perubahan yang diajukan. Dokumen ini menjadi dasar sebelum perubahan diproses ke tahap berikutnya. Pada bagian ini dijelaskan secara rinci mengenai perubahan yang diusulkan. Perubahan yang diajukan adalah peningkatan sistem monitoring, jaringan distribusi, serta penguatan sistem CRM pada PLN Mobile agar proses deteksi gangguan menjadi lebih cepat. Tujuan dari perubahan ini adalah mengurangi jumlah pengaduan pelanggan, meningkatkan transparansi informasi, serta mempercepat waktu respons petugas lapangan ketika terjadi gangguan. Setelah permintaan perubahan diajukan, langkah berikutnya adalah proses pencatatan oleh Change Coordinator. Pada tahap ini ditentukan kategori perubahan, tingkat prioritas, change owner yang bertanggung jawab, serta dilakukan pencatatan bahwa permintaan telah diterima untuk dianalisis lebih lanjut. Tahapan ini penting agar setiap perubahan terdokumentasi dengan baik dan memiliki pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, change owner memiliki analisis terhadap perubahan yang diajukan. Analisis meliputi sistem yang terdampak, risiko implementasi, kebutuhan kapasitas server, serta rekomendasi pelaksanaan. Dalam studi kasus ini juga disarankan agar implementasi dilakukan secara bertahap melalui proyek pilot terlebih dahulu sehingga apabila muncul kendala, dampaknya dapat diminimalkan. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan layak dilakukan, maka perubahan masuk ke tahap pengesahan oleh Change Authority. Karena perubahan ini berdampak pada beberapa sistem utama, maka perubahan dikategorikan sebagai normal major dengan prioritas tinggi dan selanjutnya dibawa ke pembahasan Change Advisory Board atau CAB. Slide ini menunjukkan anggota Change Advisor Board atau CAB. CAB terdiri dari berbagai perwakilan divisi seperti Change Owner, Change Coordinator, divisi distribusi, layanan pelanggan, tim keamanan informasi, hingga administrator sistem. Keterlibatan berbagai divisi ini bertujuan agar keputusan perubahan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis tetapi juga aspek operasional, keamanan, serta dampaknya terhadap pelanggan. Setelah dilakukan pembahasan, CAB menyetujui perubahan dengan beberapa ketentuan, di antaranya implementasi dilakukan secara bertahap melalui proyek pilot, dijadwalkan di luar jam beban puncak, menyiapkan backup data sebelum migrasi, menambah kapasitas server, serta melakukan sosialisasi kepada pelanggan sebelum sistem diterapkan secara penuh. Langkah-langkah tersebut bertujuan mengurangi risiko implementasi sekaligus memastikan perubahan dapat berjalan dengan aman dan efektif. Slide terakhir menunjukkan tahap penutupan perubahan. Sebelum implementasi dilakukan, sistem terlebih dahulu melalui proses User Acceptance Test atau UAT untuk memastikan seluruh perubahan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah dinyatakan berhasil, implementasi resmi dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2025. Hasil implementasi menunjukkan bahwa perubahan berhasil diterapkan. Sistem berjalan normal, fitur notifikasi gangguan telah aktif, dan produktivitas pelaporan petugas meningkat sekitar 35% dalam 1 bulan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ITIL Change Management mulai
Dari pengajuan, perubahan, analisis, persetujuan, implementasi, hingga evaluasi hasil, mampu meningkatkan kualitas layanan PLN Mobile dan memberikan pelayanan yang lebih cepat serta lebih baik kepada pelanggan. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan